Oke, pendasaran Dulu Romo. pendeta Joni. Oh, John, engkau dulu. Oke, silakan. Salam kopi Romo. Oh iya, salam kopi. Kasih evaluasi dari pengharapan dan iman. Dan taruh tambah susu di belakang jadi kopi susu. Suguhan Tambah untuk susu ya. semua umat. Jangan, susu tidak usah. Siapa ada yang marah. Dia marah besar. Iya. Saya bilang, kamu pikirkan bukan saya. Oke. Silakan John. Iya. Ini terkait paus ya. Tadi di Opa Jeff juga sudah menjawab, tapi saya scroll ini terlalu panjang. Ini paus-paus yang berkeluarga atau menikah, adakah? Dan kemudian bagaimana konsili selanjutnya itu menetapkan perihal hidup selibat? Terima kasih Romo. Itu. Bukan paus ya, uskup. Lili, bantu dulu. 1 Timotius 3, persyaratan uskup. Jangan bilang paus, persyaratan uskup. Karena paus adalah uskup Roma. Oke? Jadi uskup. Ada persyaratan uskup. Silakan. 1 Timotius 3 dari ayat 1. Ganti penilik jemaat dengan episkopa atau dengan uskup. Benarlah Lili. perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan uskup gereja menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, uskup haruslah orang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Halo. Ya. John, persyaratan Iya. jadi uskup. Engkau bisa mengerti. John, sinyal saya ya atau gimana, saudara-saudara? Itu persyaratan Romo, uskup sepertinya ya. Romo. Suami dari satu istri. Yo. Ya, 1 Timotius 3 ayat 1 ya. Halo? 1 Timotius 3:1 selanjutnya. Ya. Lanjut. Halo. Halo. Iya, Mo. Iya, Mo. Iya. Bisa terputus, bisa didengar baik? Halo. Iya, sudah bisa, Mo. Sudah bagus. Halo. Iya, bisa, Mo. Bisa. Halo. Sudah bisa ya Kamu dengar? nggak dengar? Bisa, Sinyalnya 1, 2, 3. Mo. Teman-teman yang presbiter juga ada di bawah, suami dari satu istri dan semuanya. Sampai dengan konsili Letran 1123, engkau bisa baca nanti sendiri. Larangan untuk perkawinan, untuk imam, untuk diakon dan subdiakon, untuk biarawan-biarawati. Itu engkau baca sendiri jadi PR-mu di konsili Letran 1123. Halo. Waduh, bingung saya. Teman-teman, dengar baik kah? Sinyalnya semua yang kurang dengar. Harus saya keluarkan. Delay. Oke. Teman-teman di bawah bisa dengar kah? Halo. Bagus, Mo. Emang masih patah-patah sih sinyalnya. Iya, gambar masih. Coba saya pindah tempat. Sebentar saya pindah tempat.
pindah ke kamar saja. Kalau semoga sinyalnya ditangkap baik di sini. Sudah. Ya, oke, siap. Nah, udah jelas banget udah mau. Satu, dua, tiga. Bisa ya? Jelas ya? Bisa. Jelas. Udah pindah ke tempatnya lo aja, Dew. Halo? Itu sinyalnya Katolik juga. Sinyal itu saya merah ya? Enggak ya? Sinyalnya merah. Romo enggak. Enggak. Terus suara saya Romo. Suaramu jelas. Oh ya udah berarti udah jelas. Oke. Enggak. Sip Romo. Maksudnya suara saya jelas tidak? Jelas. Jelas Suara mau Romo jelas. Ini Julian, Lili, Jamal, suara saya jelas tidak? Jelas mau. Jelas Romo. Oke, jadi tugas untuk John engkau baca konsili letteran ya. Di situ ada poin-poin penting untuk tapi jelas bahwa itu sampai dengan konsili letteran dulu ya, 1123 mulai proses larangan untuk perkawinan dan kembali kepada Injil dalam pengertian Paulus bilang saya mau semua orang seperti saya yang tidak menikah karena jalan ini kerajaan Allah ini, dan kembali kepada apa yang dikatakan di Matius bahwa yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Bisa mengerti nggak? Halo, jadi rugi ya sinyalnya parah nih saya. Oke, Lili yang kau bantu dulu. Kenapa tidak menikah kembali kepada Spirit Injil walaupun Paulus menuliskan kriteria uskup dan imam, presbiter dan penilik jemaat atau uskup di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 selanjutnya, dan juga ada persyaratan diakon di situ, dan pada 1 Timotius 5 tentang persyaratan presbiter. Tapi kalau kita mau lihat dalam pengertian ini setelah letteran, konsili letteran, Bapak konsili bilang tidak, kita harus menghidupi apa yang Yesus, yang Santo Paulus mengatakan itu tentang kerajaan Allah. Lili yang kau bantu dulu Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Matius 19:12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi, Jadi ada yang tidak kawin karena kerajaan Allah. Lili, 1 Korintus 7. Itu tentang perkawinan, saudara-saudari. 1 Korintus 7. Ayat 1 tentang, dan semuanya tentang perkawinan, tapi langsung konsentrasi ayat 7. 7. Ayat. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, dan seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Yang seorangnya kawin, seorang yang tidak kawin. Oke, karena kerajaan Allah, karena karunia yang diberikan oleh Allah untuk kerajaan Allah. John, makanya kita harus lihat, sejak kapan larangan itu? Ya. Sejak konsili mana mulai dilarang itu? Seperti itu. Dua-duanya biblis ya, teman-teman. Ya.
Yuk. Oke, terima kasih Romo. Yuk. Sudah jelas ya Om John ya? Sangat jelas. Saya turun ya. Siap, terima kasih Om John. Ya, untuk selanjutnya teman-teman, apakah ada yang ingin naik, ingin bertanya? Dan Mbak Tini, apakah Saya. sudah ada pertanyaannya? Iya, ada. Oh, ini. Jadi Oke. izin bertanya, ini pertanyaannya random ya. Maksudnya mau bertanya apa saja. Iya, silakan. Terserah. baik. Maaf, Nana lagi. Oh iya, ya Romo baik. Ini Romo saya mau tanya. Jadi maaf izin Kakak Liliana boleh buka Kisah Para Rasul bab 17 ayat 24. 17. Ayat 24. 17:24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Iya, makasih Kak. Ya. Ini saya fokus ke yang kalimat tidak diam dalam kuil-kuil tangan manusia. Jadi satu hal yang mau saya tanyakan, kan kita umat Katolik, kita percaya bahwa Tuhan itu kan berdiam dalam tabernakel. Nah, tabernakel ini kan dia buatan manusia. Jadi ini tuh kayak bertentangan dengan Kisah Para Rasul itu. Jadi saya minta penjelasannya Romo. Terima kasih. Oh ya, bagus ya pertanyaan. Oke, yang pertama kita harus mengerti bahwa ini debat antara Paulus dengan orang-orang Yunani. Orang Yunani itu politeisme, Tini. Ini penting kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya. Dia berhadapan dengan orang-orang Yunani. Dari ayat 18 supaya sampai ke sana. Lili, ayat 18-nya. Debat antara Paulus dengan siapa di sini? Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter dan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia... Nah, Lili, langsung ke 23, apa penjelasan Paulus, maaf. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Paulus berhadapan dengan orang Yunani yang politeisme. Di mereka punya kota Athena dan semuanya itu, setiap kuil untuk satu dewa, kuil altar untuk satu dewa, altar ini untuk satu dewi. Itu tidak terjadi di kekatolikan. Dan ketika Paulus berjalan-jalan di kota itu, dia menemukan sebuah altar, sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang mereka tidak kenal. Dan Paulus masuk yang kita namakan inkulturasi, di mana dia menggunakan konsep keyunanian, konsep mereka untuk menjelaskan tentang Allah itu. Karena itu ayat 24 yang engkau baca, itu masih koma, dia belum ke 25. Engkau tidak baca di situ masih koma kan, masih titik kan? Iya. Penjelasan ada di bawah. Oke, lanjut Lili ayat 25-nya sebagai penjelasan tadi dari atas. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi konteksnya Tini, engkau harus mengerti bahwa itu debat antara Paulus dengan orang-orang Yunani yang
politeisme, punya banyak dewa, dan mereka membangun kuil masa untuk dewa-dewi itu, dan mereka membangun di kota-kota altar-altar untuk persembahan dan korban. Karena itu, kalau kita kembali lagi kepada bab 15, larangan dari Petrus tentang berhala-berhala ini. Karena yang 15 ayat 29 dimulai. Dari 28 lah. Keputusan konsili untuk para mereka yang dari politeisme yang masuk ke dalam kekristenan. Oke. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus 29. menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Oke, Tini. Sekianlah selamat. Ini. Oke, Tini. Tini Iya, Pere. benar. Engkau Baik, Romo. bisa mengerti konteks dulu. Mengerti, Romo. Makanya orang yang masuk ke Kristenan, yang mereka dari Yunani, mereka susah untuk melupakan tradisi pembantaian sakrifikar ini, pengorbanan binatang yang dicekik di altar-altar itu, dan mereka makan hewan kurban yang mereka persembahkan di kuil-kuil seperti itu, Nona. Karena itu di sini juga harus ditegaskan bahwa ketika Paulus berdebat di dalam yang kau ambil dari kisah 17 itu, dia berhadapan dengan politeisme, dengan orang-orang Yunani yang punya banyak kuil. Bukan omong tentang kekristenan. Anu bisa mengerti, bukan omong terhadap orang-orang Kristen, tapi omong Iya, kepada sama. orang yang belum bertobat. Iya. Anu bisa mengerti. Karena bisa. sekarang nanti larang ke bawah, kamu yang Petrus larang, buat apa lagi kamu mati cekik, makan darah dan lain sebagainya kamu? Kenapa? Karena sudah ada ekaristi. Inilah tubuhku, inilah darahku. Kenapa lagi kamu pergi ke kuil-kuil di sana? Di sini ada Yesus yang memberikan hidup, darahnya, dagingnya untuk kita. Lalu kenapa kamu pergi cekik binatang-binatang, makan dia punya daging? Mengerti, Romo. Terima kasih. Tanya setidak apa, ini penting sekali ya, saudariku. Oke, teman-teman. Oh ya, terpental semua nih yang lainnya nih. Terpental semua, teman. Oke, apostolik. Masih ada yang lain tidak? Rafael mau tanya, silakan Rafa. Mau dinaikkan atau bagaimana? Kan untuk selanjutnya, Romo saya mengerti. Terima kasih. Tanya saya, engkau manfaatkan engkau orang muda di sini, tanya semua yang kau yang keraguan, yang masih banyak hal di kepala itu, tanya kesempatan ini. ya silakan. Untuk teman-teman yang di bawah, ya selamat malam Om Mars 01. Mars 01. Salve, selamat malam. Salve, selamat malam. Iya. Dari Katolik atau Protestan, Om? Katolik. Protestan, Om. Katolik. Kan Om ada yang ingin Katolik, tanyakan? Katolik. Silakan Om. Oh iya, silakan Om. Oke, Romo Kasih izin saya mau tanya. Tadi Doubling. Dia lagi ngecas ya. Halo? Hati-hati ya. Halo, Ya Pak. bisa. Halo. Silakan.
Pater, yang terkait yang tadi yang setelah Konsili Yerusalem yang mereka ke Antioquia ya, itu yang terkait makanan dari darah hewan berhala itu. Nah, ini saya mau tanya Pater sih terkait dengan budaya kita ya di Flores ya. Teristimewa kan di kadang kalau misalnya ke acara kenduri atau apa begitu kan kita mengorbankan hewan gitu Pater. Kan ada darah yang kita olah untuk dijadikan makanan ya. Kira-kira ini pandangan gereja Katolik ya terkait dengan praktek ini, inkulturasi ini ya, budaya ini Pater, kira-kira bagaimana ya dengan bukan merujuk ke terasa. ayat ini? Yang pertama yang diambil itu ingat bahwa hukum Taurat itu sudah disempurnakan dan dalam pengertian ini dihilangkan oleh Yesus kalau kita mau analisa semua kitab ya. Dalam pengertian larangan makan darah yang kau maksudkan ya, Mars. Betul Pater. Ya, betul. Oke. Banyak pendeta Adventista atau saksi Yehova mereka mati-matian dengan perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru membatalkan semuanya itu. Oke, sekarang kita melihat ketika Yesus dia penglihatan kepada Petrus ketika Petrus lapar ya. Dia engkau bantu dulu kisah 10 Lili, kisah 10 dari ayat 10. Kisah 10:10. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Lanjut. Petrus lapar. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan Tahan. yang belum Lili. tahir." Petrus orang Yahudi. Dia bilang, tidak Tuhan. Mau hewan kaki 4, apa tidak bisa. Yang menjalar dan melata tidak bisa Tuhan. Saya ini orang Yahudi. Nanti apa kata Yesus? Lanjut. Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini Apa ini? terjadi. Hal ini terjadi? Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Mars, apa yang dikatakan halal oleh Allah, engkau tidak boleh mengatakan Haram. Haram. Oke, lalu sekarang Paulus dalam Kolose ayat bab kamu jangan cicip ini, jangan makan ini. Itu dosa repot. Itu semua dari dunia, bukan dari Allah. Karena Allah bilang yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan haram oleh manusia. Oke, Kolose 2 dari ayat 16 sampai 23. Lili. Kolose berapa, Mak? Kolose 2. Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Coba matikan dulu kamera dulu. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat.
Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Mars, semuanya tidak ada gunanya. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Jangan kamu sibuk dengan mereka bilang, jangan cicip ini, jangan makan ini. Itu Paulus sudah marah sekali. Dalam perjanjian lama mati-matian dan mereka ambil dari lebih ke kita 21 25 ini. Larangan untuk mereka yang masih baru bertobat. Makanya saya mau tanya Pendeta Joni, mereka ini dari politeisme? Mereka ini datang dari mana? Mereka datang dari politeisme atau dari mana? Seperti orang Yunani yang masuk ke Kristenan pada gereja awal itu, atau bagaimana mereka ini? Oke, Lili. Kisah 21 ayat 25. Kisah 21-25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, supaya kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Oke, jadi saya di sini larang untuk mereka yang baru masuk ke Kristenan, yang datang dari politeisme, yang Petrus sendiri, saya ini masih orang Israel, saya masih dalam itu, masih ada dalam hukum perjanjian lama, di dalam Ulangan 12:23, di dalam kalau tidak salah itu 17 ayat 12, larangan tentang makan darah. Saya masih putus-putus ya. Waduh. Enggak mau. Parah saya ini kalau gitu. Dikit aja. Yang di bawah. Oh ya, Mars bisa mengerti, Mars? Mars bisa mengerti? Bisa, Brother. Bisa. Siap. Ada satu lagi. Kau jangan Boleh. sinyal saya pasti. Sudah, Bang. Satu lagi, Pater, satu lagi. Saya cari sinyal dulu ya. Halo, Pater, bisa ya, Pater? Pater, saya mau tanya ini, Pater. Di dalam
saya baca ya, ada di dalam KGK dan Katekismus ya, Gereja Katolikan di katolisitas.org, itu kan ada